Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Morianti, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pidi dari SMP Negeri 2 Muara III. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tujuannya adalah pendidikan yang berpihak pada murid. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa itu pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses menuntun dan membimbing kodrat yang ada pada peserta didik sejak lahir dari berbagai aspek, dengan tujuan agar peserta didik mampu mencapai kebahagiaan, keberhasilan, dan kesuksesan dalam hidupnya dengan menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman dari peserta didik. Selain itu, pendidikan juga merupakan proses menumbuhkan nilai karakter yang baik dan nilai budaya dalam kehidupan peserta didik dengan tujuan menciptakan peserta didik yang beradab dan mampu melestarikan nilai-nilai karakter bangsa dan nilai budaya dalam kehidupannya sehari-hari. Adapun peta konsep pembahasan yang akan dibahas pada kali ini ada 4 konsep. Yang pertama, penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Alasan kontekstual penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 3. Hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. Dan 4. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, kita akan membahas konsep yang pertama, yaitu tentang penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana tujuan akhirnya adalah pendidikan yang berpihak pada murid. Ada 6 penerapan gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, mendidik yang bersumber dari trilogi pendidikan. 2. Mendidik yang bersazaskan trikon. 3. Mendidik seperti menanam padi atau tanaman. 4. Menuntun anak berdasarkan kodratnya. 5. Pendidikan budi pekerti. Dan 6. Belajar sambil bermain. Penerapan pertama yang akan dibahas mengenai pendidik yang bersumber dari trilogi pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, trilogi pendidikan yang pertama adalah Ing Ngarso Tunglodo. Maksudnya adalah di depan memberi teladan. Guru seharusnya menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dalam berbagai aspek kehidupannya. 2. Ing Madya Mangkarso, di tengah membangun semangat. Setiap guru harus mampu membangkitkan semangat dan motivasi belajar bagi peserta didik dengan cara menuntun dan membimbing peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. 3. Tutuwori Handayani, di belakang memberi dorongan. Setiap guru harus mendorong dalam hal positif kepada peserta didiknya untuk berkembang, mengekspresikan pikiran dan perasaan sesuai dengan kodratnya, dan peserta didik dapat berkarya sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Selanjutnya, penerapan kedua, ide gagasan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu mendidik berasaskan trikon. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang menetapkan azas trikon yaitu pertama, kontinuitas, tidak melupakan akar nilai budaya. 2. Konvergensi, pendidikan harus memanusiakan manusia. Dan ketiga, konsentris, pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Yang mana ketiga trikon tersebut harus kita terapkan. Karena sebagai pendidik, kita harus mengutamakan kemerdekaan dalam belajar. Murid merdeka dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Penerapan yang ketiga adalah mendidik seperti menanam padi atau tanaman. Seorang guru ibarat petani, yang mana seorang petani merawat padinya sesuai dengan kebutuhan agar tumbuh subur.
beda jenis tanaman, beda perawatannya. Sama halnya dengan pendidik. Pendidik harus bisa mendidik sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya, yaitu berorientasi pada peserta didik. Peserta didik diibaratkan juga sebagai tanaman padi. Seorang petani tidak akan bisa menjadikan tanaman padi yang ditanamnya untuk tumbuh menjadi jagung. Maka dari itu sudah sesuai dengan kodratnya. Maka pendidik juga sama. Pendidik juga harus menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya yang sudah dibawa sejak lahir. Selanjutnya, penerapan yang keempat tentang ide gagasan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak berdasarkan kodratnya. Pendidikan bertujuan untuk menuntun kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada anak. Apa itu kodrat alam dan apa itu kodrat zaman? Kodrat alam berhubungan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak tersebut berada. Sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan perkembangan zaman dan era di mana anak hidup dan berkembang. Sehingga, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sehingga, mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri dalam konteks pembelajaran di abad ke-21 ini. Selanjutnya, penerapan yang kelima tentang ide gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya, yaitu psikomotor. Budi pekerti menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang dilakukan oleh pendidik. Sehingga, pendidiklah akan menjadi teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Pendidik juga harus bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan yang ada di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan akhlak mulia pada peserta didik. Penerapan yang keenam mengenai ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah belajar sambil bermain. Pendidik harus bisa memperhatikan kodrat anak yang masih suka bermain, yang mana bisa membuat rasa gembira dan memberi kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Pendidik harus mampu mengadopsi unsur permainan dalam pembelajaran agar peserta didik tidak mudah bosan, yaitu pembelajaran melalui permainan. Pendidik dapat merancang permainan tradisional untuk melestarikan budaya dan permainan menggunakan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, kita akan membahas konsep yang kedua, yaitu mengenai alasan kontekstual penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adanya relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan kondisi saat ini dan yang akan datang. Kenapa? Karena pemikiran Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidik harus bisa menuntun peserta didik untuk dapat menebalkan kekuatan dan potensi yang dimilikinya dengan menyesuaikan perkembangan alam dan perkembangan zaman di mana dia hidup agar kehidupan peserta didik selamat dan bahagia. Guru harus memahami kebutuhan dan karakteristik peserta didik agar pendidikan dapat berpihak pada peserta didik sehingga menjadikan peserta didik kritis, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya, alasan yang kedua mengenai alasan kontekstual penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu guru dapat memberikan contoh teladan dan mendidik budi pekerti serta kearifan lokal budaya kepada peserta didik agar dapat menjadi manusia yang beradab dan berbudaya luhur Indonesia. Kemudian, kita akan membahas konsep yang ketiga mengenai hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. Adapun hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual, yang pertama, asesmen diagnostik. Guru memberikan asesmen diagnostik kepada peserta didik sebelum proses pembelajaran
untuk mengetahui gaya belajar, minat, bakat, dan kompetensi peserta didik sehingga para guru bisa merancang rencana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 2. Pembelajaran yang berpusat pada murid dan menyenangkan. Guru menciptakan pembelajaran yang aktif dan inovatif serta menyenangkan sesuai dengan perkembangan alam dan zaman dari kehidupan peserta didik dengan menyelaraskan ke sosiokultural peserta didik. Selanjutnya, hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual lainnya yaitu 3. Budaya 5S dalam lingkungan sekolah. 4. Berdoa di awal dan di akhir pembelajaran. 5. Upacara bendera di hari Senin. 6. Kegiatan senam di hari Selasa. 7. Kegiatan siraman rohani ataupun kultum di hari Rabu. 8. Kegiatan literasi di hari Kamis. 9. Kegiatan wirid Yasin dan zikir di hari Jumat dan Sabtu. 10. Kunjungan ke rumah duka. 11. Gotong royong dan menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Dan 12. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, konsep yang terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tantangan yang pertama, penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang belum maksimal di sekolah. Sehingga solusi yang diajukan adalah refleksi dan evaluasi secara bertahap dan konsisten di sekolah. Tantangan yang kedua adalah lingkungan sekolah yang belum mendukung. Sehingga solusinya adalah melibatkan seluruh warga sekolah dalam kegiatan positif di sekolah. Tantangan yang terakhir adalah tenaga sumber daya manusia guru profesional belum memadai. Sehingga solusi yang diharapkan adalah mengikuti kegiatan pengembangan diri seperti webinar, pelatihan, ataupun BIMTEK. Thank you for watching dan salam guru penggerak.